Tuhan.
oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bersama. Ini yang kami punya, yang
bersatu untuk namamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Kasih aku di dalam
Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan selama-lamanya. Pagi hari yang diberkati, hari Minggu 24 Mei, kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih dapat berjumpa kembali dalam ibadah online. Rumah tangga, keluarga di rumah masing-masing tetap setia, tetap teguh, tetap berdoa, tetap berharap
Hari-hari ini kita nikmati bersama pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. 21 Mei, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita beribadah dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ke surga dan masa penantian doa 10 hari untuk menantikan janji Bapa, Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Siapkan hati untuk kita menerima berkat firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit penyakit di rumah, baik Ibu Haryono, Bapak Murdianto, pemulihan kesehatan Bapak Hardi dan anak Falco. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati. Kami berdoa bersama-sama Bapak untuk saudara-saudara yang kami sebutkan. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan terulur menjamah, mengangkat setiap kecemasan dan kekhawatiran. Gantikan dengan kekuatan, keteguhan iman dan pengharapan. Sekalipun melawan sakit penyakit dan penderitaan, Engkau tidak pernah melupakan, bahkan Engkau hadir bersama menanggungnya. Oleh sebab itu kami berharap kemurahan dan belas kasihan Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah menjamah Ibu Haryono, Bapak Murdianto, Bapak Bardi dan anak Falco. Tuhan mengangkat segala kelemahan, digantikan dengan kesembuhan dan kesehatan, dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, pengharapan kami tidak pernah goyah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kenaikan Yesus Kristus menjadi pertanda bahwa nubuat di dalam Alkitab itu akurat, terpercaya, dan tidak terbantahkan. Kelahirannya telah dinubuatkan dan fakta membuktikan Yesus lahir dinyatakan. Demikian juga kematiannya telah dinubuatkan dan itu sudah terjadi. Demikian juga kebangkitannya pada hari ketiga dan kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah 40 hari lewat masa kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk saat terakhir sebelum berpisah ke surga. Kata Yesus kepada mereka, adalah baik bagiku jikalau aku pergi, karena Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang diutus Bapa atas namaku akan menyertai engkau. Inilah makna hari kebangkitan. Inilah makna hari kenaikan Yesus ke surga. Dan kita semua masih menunggu dalam satu masa penantian, yaitu hal yang pasti akan terjadi, kedatangan Kristus kali yang kedua. Injil tulisan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perpisahan pasti akan terjadi, dan perpisahan seringkali membuat luka di hati. Tapi perpisahan Yesus dengan murid-muridnya mempunyai arti yang besar bagi mereka. Kurang lebih 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga dari Betania, di mana Yesus terangkat meninggalkan para murid-muridnya. Itu satu masa perpisahan, tetapi juga itu satu masa kesukacitaan, karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara, sebelum perpisahan terjadi, Yesus mengingatkan janji Bapa kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk tidak meninggalkan bait Allah, untuk tidak meninggalkan rumah kediaman mereka, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus kita melihat Ia naik ke surga dengan tangan yang terangkat, memberkati para murid-muridnya, karena Yesus tahu hidup sebagai orang percaya tidak mudah. Begitu banyak tantangan, penganiayaan, penderitaan ketika mereka bersaksi menyaksikan kabar baik, Injil keselamatan yang menjadi tugas mereka semua. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Adalah baik bagiku jikalau aku pergi, karena Roh Kudus akan datang menolong, menghibur, menyertai kami. Ketika Yesus ada di dalam dunia, terbatas dalam tubuh dan darah, daging, pada satu waktu, pada satu tempat, pada satu ruang. Tapi Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia ada di mana-mana. Pada satu saat Ia dapat menyertai setiap orang percaya di belahan dunia manapun juga. Dan itu adalah kabar gembira untuk setiap orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Maka kita melihat di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, bagaimana sikap para murid ketika mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada suatu kekaguman, ada suatu penghormatan, ada suatu ketakjuban bahwasanya Yesus Kristus yang mereka sembah, yang telah disalibkan, tapi 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. 40 hari kemudian menemui para murid-murid untuk berkonsolidasi, menyatukan para murid-murid yang waktu itu tersebar di tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai macam pertanyaan. 40 hari kemudian setelah kebangkitannya, Dia mengumpulkan para murid
dan Yesus naik ke surga. Murid-murid sujud menyembah, pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ada satu hal yang berbeda ketika mereka mengalami ketakutan karena Yesus yang disembah mati disalibkan. Tetapi hari ini ada sukacita yang besar karena Yesus naik ke surga dan berjanji untuk menyertai setiap orang percaya sehari 24 jam dimanapun mereka berada. Dan itu sesuatu yang mengagumkan. Oleh sebab itu para murid bersukacita senantiasa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tidak ada kata lain selain kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhannya. Maka mereka mengambil sikap yang terpuji, tidak mau jauh-jauh dari bait Allah, tidak mau meninggalkan bait Allah. Mereka senantiasa tinggal di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, ini hanya dapat terjadi ketika hati sudah tenang, ketika hati bersukacita, penuh dengan pengharapan, ketika iman bertumbuh, tidak lagi digoyahkan dengan berbagai macam masalah. Masalah akan seringkali datang, membuat orang cemas, khawatir, takut, dan kehilangan pengharapan. Tapi ketika para murid tidak lagi fokus kepada masalah, namun fokus kepada janji Bapa yang akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai mereka, maka masalah itu seakan-akan tiada. Beban tetap ada, berat tetap diangkat, namun seakan-akan hati mereka penuh sukacita, kemenangan, karena Roh Kudus menolong, Roh Kudus beserta, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menyertai mereka semua. Inilah pengharapan Kristiani, pengharapan di dalam Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Secara fisik Yesus meninggalkan murid-murid ketika naik ke surga. Tetapi Roh Kudus segera datang menghibur mereka dan memberi kuasa untuk memberitakan Injil. Karya Roh Kudus menunjukkan bahwa kekristenan bersifat adikodrati, bukan bersifat hal yang biasa. Orang Kristen yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Memang tidak terlihat secara mata jasmani, tapi mata iman dapat melihat kehadiran Tuhan, pengayuman Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam setiap persoalan dan setiap masalah. Gereja Tuhan menjadi lebih dikuasai Roh Kudus daripada dikuasai masalah. Setiap pribadi, rumah tangga, dan keluarga lebih dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus daripada dikuasai dengan segala hal yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan pandangan kita bersama dengan murid-murid pada waktu itu ketika Yesus naik ke surga. Apa yang dijanjikannya? Ia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan alam.
dan itu dinyatakan dalam pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menolong kita pada waktu kesulitan, yang menolong kita pada waktu kesukaran, yang memberi kita pengertian dan pemahaman, yang memberikan kita jawaban atas setiap permasalahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 disebutkan oleh Lukas hal yang sama. Kisah pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid-murid, orang-orang Yahudi sudah lama dicengkeram dengan penindasan bangsa Romawi. Ada satu pengharapan untuk mereka merdeka dari penjajahan, untuk mereka bebas, untuk mereka lepas dari segala penindasan. Dan mereka berpikir Yesus sanggup untuk melepaskan, memberi kebebasan secara jasmani. Namun apa yang dikatakan? Yesus datang membawa kerajaan ilahi, kerajaan Allah, bukan kerajaan jasmani yang diteguhkan dengan pedang dan kekuatan. Maka Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada pandangan yang berbeda. Yesus membawa kerajaan Allah di bumi dalam setiap pribadi, di dalam hati, untuk memberikan kebebasan secara rohani, kebebasan dari dosa-dosa hawa nafsu, kejahatan, dan lain sebagainya. Para murid masih menganggap Yesus akan memberi kelepasan secara jasmani, pembebasan dari bangsa Romawi. Segala sesuatu ada waktunya. Kebebasan rohani, kemerdekaan, berdiri atas kebenaran, mengalahkan dosa dan kejahatan, itu lebih penting daripada kebebasan secara jasmani. Kebebasan rohani membawa dampak kekekalan hidup di masa yang akan datang. Kebebasan jasmani membawa dampak untuk sementara selama kita tinggal di dalam dunia ini. Para murid-murid bertanya, kapan Tuhan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Lalu pada ayat yang ke-8, Yesus menjawab mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan bekal kepada para murid-murid yang telah percaya, sekaligus memberikan amanah dan tugas untuk menjadi saksi bagi keselamatan yang telah dilakukan Yesus di atas salib Golgota, untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk menjadi pembawa Injil keselamatan, untuk menyaksikan kepada semua orang, dan itu menjadi tugas untuk setiap orang percaya. Namun sebelum tugas itu dijalankan dengan baik dan benar, maka Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Yesus memperlengkapi saudara dan saya untuk menjadi saksinya yang benar, saksinya yang baik, saksinya yang terpercaya, dan saksinya yang membangun kerajaan Allah. Kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus memberi kuasa. Kata kuasa dalam huruf Yunani dunamis, itu seperti dinamit, ya. Kuasa yang ajaib yang meledakkan gunung-gunung dan bukit-bukit, yang membuat jalan menjadi rata. Kuasa yang menghancurkan yang menghalangi. Kuasa yang dahsyat yang dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan melengkapi sebelum kita berangkat menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian dimulai dari rumah tangga keluarga sendiri. Yerusalem, tempat di mana murid berada. Kemudian di sekitarnya merambah ke Samaria, akhirnya sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini kita melihat bahwa firman Allah sedang digenapi. Kedatangan Yesus kali yang kedua dimungkinkan apabila kabar baik Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dengan adanya wabah COVID-19, maka setiap orang tidak diizinkan untuk beribadah bersama di tempat ibadah atau di gereja, tapi masing-masing beribadah di rumah tangga, di keluarga. Kebaktian ibadah dijalankan secara streaming atau online, dan itu dapat dilihat, didengar oleh semua orang di mana saja mereka berada. Artinya Injil sedang diwartakan. Injil sampai ke ujung bumi, itu salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua telah saatnya tiba. Disinilah Bapak Ibu Saudara, sambil memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, sambil menunggu 10 hari doa pemenuhan Roh Kudus, ada masa penantian bahwa kita telah memasuki masa yang krisis, masa-masa akhir, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau Injil sudah diwartakan sampai ke ujung bumi, olehnya mari kita bersiap sedia. Selama kita tinggal di rumah, selama kita tinggal tidak pergi kemana-mana, mempergunakan kesempatan dan waktu sebaik-baiknya untuk kita beribadah dan memuliakan Allah. Jangan diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran, tapi seperti murid-murid pada waktu itu, mereka bersuka cita memuliakan Allah karena mereka percaya janji Bapa akan digenapi pada setiap pribadi, yaitu Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang percaya, setiap orang yang haus, setiap orang yang lapar, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetuk pintu. Mari, kesempatan bagi kita mencari waktu-waktu yang kita lalui bersama, jangan terbuang dengan sia-sia, tapi kita isi dengan doa, ujian, pembacaan firman Allah, penyembahan, sehingga hidup kita dekat dengan Tuhan. Apabila Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, akan terjadi kegerakan yang besar, akan terjadi kegembiraan yang besar, dan akan terjadi pertumbuhan yang dahsyat. Roh Kudus menolong dalam kehidupan kita.
Roh Kudus memberi motivasi untuk melayani, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Hari ini kita berada di tempat masing-masing. Mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah seisi rumah tangga dan keluarga kita telah mendengar kabar baik, kabar keselamatan, Yesus mengasihi, mengampuni dosa dan menyelamatkan. Di antara keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara famili kita, mari yang pertama kita sampaikan Injil kabar keselamatan ini. Lalu kemudian melebar ke ruang lingkup yang lebih besar, masyarakat di sekitar kita, di mana kita berada, menjadi warga negara yang baik. Tentunya kita juga mendukung kabar baik untuk Indonesia. Indonesia yang dimuliakan oleh Tuhan, Indonesia yang dijamah oleh Tuhan, Indonesia yang menerima kabar keselamatan dari Pulau Sumatera sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah kiranya setiap kota, setiap desa, gunung dan lembah, kabar baik itu tersampaikan, karena setiap orang percaya beraktivitas, setiap orang percaya tidak tinggal diam, setiap orang percaya dimotivasi untuk menjadi saksi bagi kabar keselamatan yang Yesus berikan. Menjadi saksi, memberitakan kabar baik, menunggu Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita. Jadi kesaksian ini dinyatakan bukan karena keinginan kita menjadi saksi. Firman Allah berkata, "Tunggu, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kalau Roh Kudus itu turun memenuhi kita, menolong kita, maka disitulah kita berfungsi menjadi saksi yang hidup, saksi yang teguh, saksi yang kuat, saksi yang benar, saksi yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Akhir sejarah hidup manusia di bumi diakhiri dengan kedatangan Kristus kedua kali. Dan itu akan terjadi kalau kabar baik Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Apabila Injil telah sampai ke ujung bumi sebagai kesaksian Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, itulah tandanya bagimu. Nah, saudara, hari-hari ini Injil diwartakan di seluruh media yang ada. Media sosial begitu penuh dengan kabar keselamatan. Injil disampaikan di desa, Injil disampaikan di kota, Injil disampaikan di masyarakat biasa, Injil disampaikan di masyarakat tinggi. Dimanapun dunia, dimanapun belahan dunia, Injil disampaikan. Dan itu menjadi pertanda untuk kita bersiap sedia menanti waktunya Tuhan datang kembali kali yang kedua. Adakah Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua? Kalau Ia datang, Dialah didapati kita tetap setia. Kalau Ia datang, Dialah kita didapati tetap percaya. Kalau Ia datang, kita didapati tetap teguh dalam pengharapan. Firman Allah mengingatkan pada akhir zaman akan terjadi pergolakan, masa sulit dan masa sukar. Sepertiga bintang jatuh ke
Bintang berbicara tentang orang percaya pilihan Tuhan. Sepertiga bintang jatuh karena ekor ular naga, antikristus yang menjatuhkannya. Berarti kita harus berjaga dan berdoa. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi biarlah kita menaruh pengharapan akan janji Bapa. Roh Kudus menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kita semua. Roh Kudus menandai awal dari pengalaman hidup baru di dalam Tuhan. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, kehidupan saudara berubah, gairah ibadah saudara berubah, sukacita dalam melayani Tuhan bukan hanya karena rutinitas, tetapi karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan secara maksimal. Roh Kudus memakai hidup kita untuk menjadi bejana saluran berkat. Oleh sebab itu kita jaga, kita berhati-hati dalam hidup ini. Roh yang lemah lembut, roh yang kudus, roh yang jujur akan mendiami tempat-tempat yang dikehendakinya. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita agar kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan. Hidup kita dirubah. Ada satu kuasa yang terus memproses perubahan hidup kita sampai pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus menyatukan komunitas Kristus dalam Kristus. Roh Kudus dapat dialami oleh semua orang dan Roh Kudus bekerja melalui semua orang. Hari ini adalah hari-hari Roh Kudus berkarya, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja. Mari kita persiapkan diri memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya. Adalah baik bagiku jikalau aku pergi, kata Yesus, karena Roh Kudus yang dijanjikan Bapa akan menyertai kamu. Dan kalau Roh Kudus menyertai dalam hidup kita, Dia menyertai dalam susah dan senang. Dia menyertai di mana saja saudara berada. Dia menyertai kapan saja. Dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan melukakan hati Roh Kudus. Persiapkanlah hidup kita. Jaga hidup kekudusan dan kesucian. Jaga pola pikir kita, perkataan dan perbuatan. Secara manusia kita tidak luput dari kesalahan, tapi biarlah secepatnya kita sadar dan mengakui kesalahan kita sebagai kelemahan manusia, dan jangan kita mengulangi lagi hal yang sama. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk melayani lebih baik, kesempatan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih baik. Apa yang masih dapat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang kita kerjakan secara maksimal, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan pengharapan, dan ibadah yang demikian yang disenangi oleh Tuhan. Jangan pernah dilupakan bahwa saudara tidak sendirian di tengah masalah persoalan yang kita hadapi. Seringkali kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, ketidakmampuan kita untuk mengatasi sebagaimana kebingungan masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan dalam hidup ini. Bersandar kepada Tuhan,
serahkan hidupmu kepadanya. Roh Kudus bersedia menolong kita, menghibur yang susah, melepaskan yang terikat, memberi kekuatan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi motivasi kembali kepada yang hilang pengharapan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, tetap berjaga, tetap berdoa. Jangan terlalu fokus memandang kepada masalah-masalah yang membuat kita menjadi ruwet, tapi mari kita memandang kepada janji Bapa. Roh Kudus akan menolong kita, menghibur kita, melepaskan kita, dan membuat kita bangkit, menyatakan kemenangan kita, mengatasi rasa takut, khawatir, kecemasan, mengatasi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, karena Roh Kudus berkuasa atas segala-galanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, masing-masing di rumah tetap berjaga dan berdoa, memberi waktu banyak perhatian untuk keluarga. Doa, pujian, dan penyembahan dipersembahkan kepada Tuhan untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan selekasnya wabah COVID ini berlalu, maka kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Itulah harapan dan doa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah disampaikan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami semua, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sekalipun secara fisik Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid dan orang percaya, tetapi Bapa berjanji untuk mengutus Roh Kudus menyertai siang, pagi, dan malam selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Cukup bagi kami Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam ibadah kami. Roh Kudus yang mewarnai segala sesuatu aktivitas kami, karena kami percaya Roh Kudus yang mampu mengubahkan, yang mampu menolong, yang menyempurnakan kehidupan kami sampai pada satu saat hidup kami menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah Bapa. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman kebenaran, yang menyimpan dalam hati, dan yang melakukan firman. Datanglah Roh Kudus pagi hari ini dalam hidup kami, menuntun langkah kami, menyongsong hari-hari yang akan datang yang harus kami hadapi. Bersama Roh Kudus kami tetap teguh, bersama Roh Kudus kami tetap menang, bersama Roh Kudus kami penuh pengharapan. Dengar apalah doa permohonan yang semua kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, Gembala kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita pujikan hanya Kau milikku. Yesus
berterima kasih dan bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan telah pimpin, Tuhan telah memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, tinggal bersama menuntun langkah kita, menopang, meneguhkan, membawa kita sampai hari Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan.